Prabowo kini justru digembala oleh Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Di waktu yang sama, Megawati mengendalikan Jokowi sebagai petugas partai untuk memuluskan jalan bagi Ganjar. Drama politik licik itu tidak lain demi memastikan Pilpres hanya diikuti Prabowo dan Ganjar. Megawati dan Jokowi membuat kedua capres tersebut hanya berbeda label saja. Yaitu Prabowo boneka istana sementara Ganjar boneka PDIP untuk amankan deal kepentingan politik oligarki. Tetapi begitu mereka dihadapkan dengan Anies Baswedan yang mereka persepsi sebagai orang yang punya kemungkinan memperkuat arus kanan dalam politik Indonesia, maka mereka jadi kompak. Mereka jadi kompak ya. Baik Jokowi maupun Megawati tidak ingin kalau yang berkuasa atau yang menang Pilpres adalah Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Siapa lagi kalau bukan Faisal Assegaf. Sang kritikus ini sangat tajam kritiknya. Tidak hanya tajam tapi juga berani. Out of the box. Dan ini ada tulisan dia sebagaimana dimuat di Suara Nasional. Takut Anies menang, Mega dan Jokowi gembala Prabowo. Luar biasa ya. Tulisan ini disampaikan juga ke saya. Kita bacakan dan kita bahas ya. Coba kita lihat. Kadang kemesraan dan ketegangan antara Jokowi dan Megawati hanyalah teater. Permainan kedua aktor tersebut sudah berlangsung lama dalam kongsi politik yang sangat kuat. Hubungan Jokowi dan Mega tidak akan retak, justru dari pilpres ke pilpres semakin solid dan diikat oleh aneka kepentingan di belakang istana, saling berbagi kue kekuasaan. Prabowo 2 kali menjadi korban persekutuan politik paling brutal oleh Jokowi dan Megawati, yakni dugaan modus pemilu curang yang sampai saat ini masih meninggalkan trauma bagi jutaan rakyat. Dan tampaknya praktik pemilu kardus itu akan kembali dimainkan. Terlebih munculnya skandal 52 juta suara fiktif, intervensi Jokowi terlibat pilpres dan sebagainya. Memberi sinyal kuat kecurangan pemilu sulit dihindari. Tapi menariknya formasi pertarungan Pilpres 2024 tidak lagi memposisikan Prabowo sebagai korban pemilu kardus. Prabowo kini justru digembala oleh Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Di waktu yang sama, Megawati mengendalikan Jokowi sebagai petugas partai untuk memuluskan jalan bagi Ganjar. Drama politik licik itu tidak lain demi memastikan Pilpres hanya diikuti Prabowo dan Ganjar. Megawati dan Jokowi membuat kedua capres tersebut hanya berbeda label saja. Yaitu Prabowo boneka istana sementara Ganjar boneka PDIP untuk amankan deal kepentingan politik oligarki. Tak heran, berbagai upaya untuk menjegal Anies terus dilakukan oleh PDIP dan Jokowi. Sebab bila Anies lolos ke gelanggang Pilpres, sangat berpotensi besar untuk menang. Terlebih kuatnya arus kesadaran kolektif rakyat yang makin progresif, mendesak perubahan. Rakyat jenuh dan menolak praktik kekuasaan berpindah pada boneka atau petugas partai berikutnya. Ya, Sobat RH sekalian ya. Ini yang dituliskan oleh Jokowi, Faisal Assegaf ya. Oke, coba kita bahas sedikit ya. Hubungan Megawati dan Jokowi adalah hubungan yang katanya sebenarnya ya mereka punya kepentingan yang sama, berbagi kue kekuasaan. Iya dan tidak menurut saya. Kenapa? Karena Megawati tetap saja ingin dominan. Ya, ingin menentukan segalanya karena dia merasa dialah ketua umum partainya, sementara Jokowi hanya petugas partai. Tapi at the same time Jokowi pun sadar Megawati tidak akan bisa apa-apa tanpa dia karena yang pegang cap stempel presidennya dia. Maka sebenarnya dua orang ini saling intip terus menerus. Jokowi tidak ingin sepenuhnya dikendalikan Megawati, tapi Megawati tidak mau kehilangan kontrol terhadap Jokowi.
Contoh misalnya ya, nanti kita akan sampai kepada Anies Baswedan. Contoh misalnya, dalam perekrutan pejabat-pejabat publik, maka orang dua ini beradu. Ada pejabat-pejabat yang publik yang sesungguhnya mereka endorse berdua, sehingga tidak ada masalah. Dari awal mereka sudah ingin menunjuk sosok tersebut. Dugaan saya misalnya ya, sebagai contoh, misalnya Pramono Anung. Itu adalah sosok yang di-endorse mereka berdua, sehingga ketika Pramono Anung disodorkan oleh Megawati ke Jokowi, maka Megawati atau Jokowi tidak masalah. Tapi begitu Megawati menyodorkan BG pada awal pemerintahan ketika untuk menjadi Kapolri, kelihatannya Jokowi bermasalah. Bukan karena tidak akrab dengan BG, tapi belakangan akrab. Tetapi dia melihat bahwa BG jauh lebih loyal kepada Jokowi. Kepada Megawati. Nah, Jokowi tidak ingin orang yang ditunjuk adalah orang yang loyal kepada selain dirinya. Tapi dalam penunjukan konon ASAD misalnya, yang orang menengarai bahwa Kasat ini dekat dengan Megawati, maka Jokowi sebenarnya tidak ingin memilihnya karena dia menganggap bahwa dia harus cari orang yang jauh lebih setia. Tetapi dia akhirnya memilih Dudung karena desakan Megawati. Manuver juga misalnya dilakukan terlihat oleh Yudo Margono setelah kalah dari Andika dalam racing menjadi Panglima TNI, maka dia kemudian berusaha mendekati Mega dan hadir dalam acara Megawati misalnya. Jadi orang tahu betul ya, kalau Anda bisa bergantungan di dua tempat, di Jokowi dan di Megawati, jabatan publik Anda aman. Tapi kalau bergantung salah satunya, ya tergantung dinamika mereka berdua. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi intinya kalau misalnya Jokowi sudah punya jagoan sendiri, ya pasti jagoan sendirinya itulah yang akan dia pilih pastinya. Tapi persoalannya dalam banyak jabatan dia tidak punya orang from the beginning, awal-awal ya pertama ya. Tapi sekarang tentu udah banyak. Karena itu seperti Panglima TNI Hadi Cahyanto misalnya, saya kira dia orang Jokowi betul. Atau misalnya Kapolri sekarang orang Jokowi betul. Jadi sahabat sekalian, ya mereka berbagi kekuasaan, mereka berdinamika, tapi pertanyaannya adalah sekarang ini ketika berdinamika antara Prabowo dan Ganjar, menurut saya Jokowi sangat tidak bermasalah kalau yang terpilih baik Ganjar maupun Prabowo, karena dia merasa dekat dengan keduanya dan bisa mengendalikan keduanya atau paling tidak bisa mendapatkan semacam blessing dari keduanya seandainya dia nanti sudah step down dan mereka salah satu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, permasalahan sebenarnya dengan Megawati ya, baik Prabowo maupun Ganjar tidak akan bisa dipegang. Prabowo sudah pasti nggak akan bisa dipegang oleh Megawati karena Prabowo adalah ketua umum partai politik yang menjadi saingan PDIP untuk menjadi nomor 1 dan nomor 2. Diperkirakan konon kata survei sekali lagi PDIP akan tetap nomor 1 dan nomor 2 Gerindra seperti tahun 2019. Tapi kata survei begitu. Karena itu kepentingan Prabowo adalah bagaimana bisa mengalahkan PDIP sehingga tidak mungkin dia akan tunduk pada Mega. Sementara Ganjar orang yang sekarang nurut. Tetapi Ganjar tentu memiliki perhitungan sendiri seandainya dia sudah menjadi presiden. Makanya kemarin-kemarin kan salah satu yang dikhawatirkan itu adalah Ganjar dan Jokowi bisa bersekutu merebut kepemimpinan PDIP pasca Megawati. Jangan lupa pasca Megawati Puan Maharani tidak akan begitu kuat-kuat amat dan itulah yang konon pernah dikhawatirkan oleh almarhum Taufik Kimas. Setelah pasca Megawati bagaimana nasib terah Bung Karno, keluarga Bung Karno. Jadi sahabat sekalian, Megawati adalah faktor kunci di PDIP. Tanpa Megawati, maka semua orang berani berlalu lalang. Kalau dulu mencoba untuk berlalu lalang, mulai dari Dimyati Hartono, Eros Jarot, semuanya Haryanto Taslam kalau tidak salah, semuanya hilang. Roy Bebejani, semuanya hilang. Tapi sekarang kalau seandainya Megawati tidak ada, kita akan lihat. Nah, itu dinamika internal antara Megawati Jokowi. Tetapi begitu mereka dihadapkan dengan Anies Baswedan yang mereka persepsi sebagai orang yang punya kemungkinan memperkuat arus kanan dalam politik Indonesia, maka mereka jadi kompak. Mereka jadi kompak ya. Baik Jokowi maupun Megawati tidak ingin kalau yang berkuasa atau yang menang Pilpres adalah Anies Baswedan. Makanya kepentingan mereka adalah ya Anies Baswedan tidak ikut dalam kontestasi Pilpres. Walaupun Prabowo sendiri
sebenarnya punya perhitungan sendiri. Dia berpikir kalau langsung head to head dengan Ganjar Pranowo mungkin dia kalah. Seandainya Jokowi tiba-tiba balik ke Ganjar. Tapi kalau misalnya ada Anies dan Anies dianggap kalah misalnya pada putaran pertama, maka Prabowo mengharapkan pendukung Anies akan memilihnya, bergabung dengannya dan menghadapi Ganjar Pranowo. Kendati Ganjar di endorse Jokowi misalnya, tapi paling tidak dia punya bargaining position yang kuat karena putaran kedua kan amunisi sudah agak berkurang jauh. Jadi perhitungan Prabowo beda dengan perhitungan Jokowi dan perhitungan Megawati. Prabowo belum tentu happy kalau cuma 2 calon. Karena kalau cuma sekadar dia menjadi menteri, ya itu sudah dia dapatkan sebagai menteri pertahanan. Ya, kalau cuma sekadar jadi menteri lagi. Tapi yang dia inginkan adalah menjadi presiden. Itu soalnya dia menjadi presiden. Kalau menjadi menteri, apalagi menterinya Ganjar, dia juga pusing kepalanya kan, mikir-mikir juga. Jadi saudara sekalian, memang itulah namanya politik ya. Kadang-kadang dinamis, saling mengunci, saling berdinamika, penuh perhitungan dan didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian. Bung RH, saya nonton Pak Prabowo di acara Mata Najwa hari Kamis kemarin, kata yang bersangkutan, tadinya saya ingin berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Menurut Bung RH gimana tuh? Oh, bukan tadinya ingin, dia ngebet ingin berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Satu-satunya cara untuk menundukkan lawan dan menentukan kemenangan kita adalah menjadikan lawan itu menjadi kawan kita. Kalau misalnya Prabowo berhasil menjadikan Ganjar sebagai wakil presidennya dan dia yakin bisa mengendalikan Ganjar karena dia punya segalanya, punya wibawa, punya uang dan lain sebagainya, maka dia anggap selesai permainan karena Jokowi tidak akan lari kemana-mana. Kan yang dikhawatirkan Jokowi lari dari mengendorse-nya karena keyakinan Prabowo adalah gak ada gunanya kalau dia tidak didukung oleh Jokowi. Kalau dia tidak ada didukung Jokowi, Jokowi mendukung Ganjar, kalah dia. Karena itu dengan menyatukan dia dengan Ganjar selesai dukungan tersebut. Megawati tidak akan mendukung orang lain, Jokowi tidak akan mendukung orang lain. Itu soalnya, makanya dia ngeber sekali sama Ganjar gitu ya. Dan dia gak akan ngeber sama Anies. Tadi karena perhitungan dia selalu begitu. Perhitungan dia adalah kalau tidak didukung oleh kekuasaan gak ada gunanya katanya. Gitu ya. Mantap Bung RH, sehat selalu Bung RH dan keluarga. Anies Sipitung versus company domestik. Assalamualaikum. Enyong asli wong Nahdien Tegal. Brebes wis pada sengit. Roh PDI Jokowi roh kroni-kronine 2024. Wis siap tenggelamkan PDI. Bung Rafli, bukan Rafli ya. Gimana tanggapan Bung tentang Pak Muldoko? Padahal kan dia mantan Panglima sama seperti Pak Gatot. Kok TNI bisa berbeda pandangan politiknya? Begini, kalau sudah pensiun itu kita sudah tidak bisa lagi menuntut dia dengan satu pandangan. Walaupun konon katanya Sabta Marga itu tidak mengenal pensiun, tetap jiwa Sabta Marga itu harus dibawa. Tetapi kalau orang sudah berpolitik kan berbeda lagi hitungannya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Assalamualaikum Bung RH daripada nyinyir terus mending bantu Jokowi carikan ijazahnya. Hebat nih Kendaidi ini ya. Sekali dayung 2-3 kali pulau terlampaui, maksudnya dia menghina saya tapi menghina juga presiden. Luar biasa ya. Oke. Begitu bermasalahkan negara ini sehingga Anies ditakuti. Bukan negaranya bermasalah, negara tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah itu orang-orang yang bermasalah. Siapa itu orang yang bermasalah? Nanti akan kita lihat siapa ya. Oke. Kemudian Assalamualaikum Bung RH, selamat malam, izin menyimak, keren cadas. Oke. Jika Prabowo Gerindra di putaran kedua mendukung jagoan kerbau, maka betul yang terjadi bahwa Prabowo siap menjadi boneka Jokowi PDIP. Saya juga punya survei yang Anies Gatot 74%,
Anies Yeni 72%, Anies AHY 70%, Anies Aher 50%, Ganjar Hovifa 16%, Ganjar Erik 12%, Ganjar Puan 5%, Prabowo Caimin 10%, Prabowo Ganjar 8%. Ya, silahkan saja. Oke. Kemudian ini ada orang yang berusaha mengadu domba. Oke. Apalagi ya? Rezim takut Anies jadi RI 1 karena kalau jadi presiden maka rezim dan antek-anteknya bisa kelojotan semua di penjara. Sebenarnya enggak juga. Ada dua kemungkinan yang mengendalikan. Pertama adalah nafsu ingin berkuasa terus-menerus. Kedua, takut pada bayang-bayang sendiri. Padahal orang Indonesia tuh pemaaf sebenarnya kalau dia tidak nantang-nantang. Tapi kalau dia nantang-nantang memang muncul kemarahan. Tapi kalau misalnya ya sudahlah, ya maka akan terjadi tadi mikul duor mendem jero. Tapi kalau nantang-nantang seolah-olah tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah berakhir kekuasaannya, ya itulah yang akan diingat orang terus-menerus ya. Apalagi misalnya anak cucunya pun ikut petantang petenteng misalnya. Oke. Kemudian apalagi ya? Apalagi yang diinginkan Jokowi sudah 10 tahun masih belum puas. Ya, I don't know exactly why. Kemudian tolong untuk sering diangkat, di live-kan terkait gugatan ijazah palsu Jokowi Jilid 2 Bang. Terus suarakan ijazah Jokowi palsu. I don't know exactly apakah sudah disampaikan belum gugatannya ya. Itu soalnya. Kemudian apalagi ya, Bang RH, kalau saya boleh tahu presiden kita itu sekolahnya lulusan apa? I don't know ya. Kemudian ya itu saja sobat era sekalian. Saya tidak akan bacakan orang-orang yang kemudian enak sekali ya, kemarin dibacakan senang semua ya. Sekarang saya tidak akan bacakan lah, pilih-pilih ya. Jadi biar dia mampus misalnya, saya tidak akan bacakan orang-orang yang nggak jelas ya. Oke, apalagi ya? Ya itu saja ya sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.